Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. Pagi hari ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menggelar konferensi pers terkait capaian realisasi investasi kuartal 4 tahun 2024. Seperti apakah tren realisasi investasi PMA dan PMDN di kuartal terakhir tahun 2024? Lebih rincinya langsung saja kita bergabung ke pemaparan BKPM atau Kementerian Investasi dan Hilirisasi berikut ini. Itu adalah PR kita yang utama, ya, dan penyerapan tenaga kerja yang tercipta di kuartal keempat ini adalah 580.916 orang. Ini penciptaan lapangan pekerja yang terjadi karena investasi yang masuk ke Indonesia. Dan seperti biasa, pembagian dari penanaman modal asing atau foreign direct investment-nya itu berbanding dengan PMDN memang dua-duanya meningkat. Memang peningkatannya dibandingin year on year yang FDI ini atau PMA ini memang lebih tinggi 33,3%. Tetapi kalau dilihat secara presentasi itu adalah 54,3% secara keseluruhan atau 245,8 triliun. Sedangkan PMDN-nya adalah 45,7% atau 207 triliun. Juga mengalami peningkatan 14,1%. Ini kalau dilihat dari pembagian asing dan juga domestic investment-nya. Nah, kalau kita lihat pembagian dari Jawa luar Jawanya, memang terjadi pergeseran yang menurut kami sangat-sangat positif, ya. Sehingga investasi yang terjadi di Indonesia ini lebih merata lagi, karena kalau dulu lebih banyak terkonsentrasi di Jawa, sekarang kalau kita lihat justru di luar Jawa presentasinya lebih tinggi, 57,5%, dan nilainya adalah 260,4 triliun. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan kalau kita lihat year on year-nya adalah 40,8%, dan yang di Jawa mengalami peningkatan juga 6,4%, dengan nilai 192,4 triliun atau 42,5%. Ini dari Jawa dan luar Jawa di triwulan keempat 2024. Nah, tentunya pertanyaan berikutnya, ini biasanya lokasinya di mana aja gitu kan? Oke, di Jawa, luar Jawa, tapi lokasinya di mana saja yang menarik para investor di triwulan keempat ini dalam mereka menanamkan modalnya. Memang dalam kesempatan ini kalau dilihat dari 5 besarnya itu top 3-nya memang ada di Jawa, ya, ada di Jawa, Jakarta memang itu ada di Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Ya, memang masih Jawa Barat itu kurang lebih 66,2 triliun, Jakarta ini 50,1 triliun, Sulawesi Tengah 41,3 triliun, Jawa Timur 35,9 triliun, dan Sumatera Selatan 30,5 triliun. Ini kita memang hanya menampilkan 5 besar, tapi sebetulnya kita mempunyai urutan ini sampai ke seluruh provinsi yang ada. Ada 2 dari luar Jawa begitu ya Pak ya, iya, untuk top 5 ini ya. Dalam kuartal 4 ya, dalam kuartal 4. Nanti kita lihat nanti ada the whole year-nya. Nah, kemudian juga dari segi sektornya, inilah gabungannya, ini investasi yang terbesar memang di industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya itu kurang lebih 13,3% atau 60,4 triliun, diikuti oleh pertambangan 52,2 triliun atau 11,5%, kemudian transportasi gudang dan telekomunikasi di 42,7 triliun atau 9,4%, industri makanan kemudian dilanjuti oleh jasa lainnya sebesar 7,6% atau 34,2 triliun. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanya nih adalah biasanya investasi dari negara mana aja nih Mbak, ya kan? Nah, memang kalau kita lihat ini ternyata cukup konsisten. Singapura ini memang secara konsisten itu selalu menjadi investor terbesar untuk Indonesia, termasuk di kuartal keempat ini kita lihat total investasi masuk adalah 5,7 miliar dolar dari Singapura, kemudian US 2,3 miliar dolar, Hong Kong 2,2 miliar dolar, China di urutan kedua 2,3 miliar, kemudian Hong Kong 2,2 miliar, baru Malaysia
1,5 miliar dolar dan juga Jepang 0,9 miliar dolar. Semuanya dari Asia ya Pak? Semuanya dari Asia nih kalau dilihat pada kuartal keempat ini. Tapi nanti kita lihat the whole year-nya pada tahun 2024 ini. Berikutnya Ini keseluruhan berarti ya Pak ya? iya, kalau ini sebenarnya lebih pada perincian negara keseluruhannya di kuartal keempat ini. Tadi itu hanya 5 besarnya saja, tapi kalau dilihat di sini memang di urutan ke-6-nya ada Amerika Serikat, baru Belanda, Korea Selatan, Australia, Kanada, Inggris dan yang lain-lainnya. Jadi memang ini terjadi peningkatan. Kalau dilihat di Malaysia tiba-tiba meningkat karena sebetulnya investasinya itu dari perusahaan Korea, dari Lotte, tapi mereka masuknya melalui Malaysia dan kita mencatatkan dari negara yang memang terdaftar pada saat mereka berinvestasi di Indonesia, sehingga dalam Malaysia ini menjadi peningkatan yang cukup signifikan. Jadi itu sebesar 1,5 miliar ya berarti Ya, 1,5 miliar dolar. Jadi sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebetulnya investasinya berasal dari Korea Selatan. Ya. Ini kembali lagi, ini breakdown lebih terperinci lagi. Tadi kita hanya menampilkan 5 besarnya, tetapi ini untuk lebih detailnya setelah jasa lainnya, ini kita lihat ada industri kertas dan peternakan di ke-6, kemudian ada perumahan, ada perdagangan dan reparasi dan yang lain-lainnya. Jadi ini untuk secara lebih detailnya, tetapi yang kita cantumkan untuk supaya fokus di 5 besar ini. Gitu. Baik. Nah, ini di bagian hilirisasi. Ini kan Ini fokusnya ya Pak ya? ya, ini salah satu fokusnya karena nomenklatur kita kan adalah investasi dan hilirisasi. Di hilirisasi ternyata ini menyumbang kontribusi yang cukup signifikan. Kita lihat pada triwulan keempat ini, kontribusi dari hilirisasi itu adalah 29,8%. Ini cukup signifikan kontribusinya pada triwulan keempat ini dengan total realisasi investasi 134,9 triliun. Nah, ini adalah totalnya, dan ini adalah breakdown-nya, penjabarannya smelter. Kalau kita lihat juga ada nikel, tembaga, bauksit, timah. Tetapi kalau kita lihat kontribusinya tidak hanya dari mineral. Ada mineral, ada kehutanan yaitu pulp and paper, ada pertanian, CPO, oleochemical, ada minyak dan gas, petrochemical, dan juga ada ekosistem kendaraan listrik, atau memang kita pisahkan mengenai baterai kendaraan listrik. Jadi kalau kita bicara mengenai hilirisasi, biasanya orang konotasinya, oh ini komoditas natural resources, tapi justru dalam dalam pengembangannya ini kita lihat ini banyak hilirisasi yang kita bisa jalankan, tidak hanya terfokus di mineral, memang kontribusinya masih paling tinggi dari mineral. Iya. Nah, ini memang ini produk akhir berarti nih Pak ya? ya, ini sebetulnya kenapa kita cantumkan terpisah, karena ini adalah salah satu program hijau yang memang kita dorong, dan kita ingin dalam hilirisasi ini sampai industri kendaraan baterai sampai juga kendaraan listrik itu ada di kami. Dan ini adalah salah satunya termasuk recycling dari baterai. Nah, ini tercermin di dalam ekosistem kendaraan listrik. Jadi saya hanya ingin memberikan gambaran, kalau hilirisasi itu ada mineral, ada kehutanan, ada pertanian, ada minyak dan gas, dan juga harapannya juga nanti ke fishery, kelautan dan yang lain-lain yang sedang kita sempurnakan dengan bekerjasama dengan kementerian yang terkait. Ya, di angka ini akan terus bergerak begitu ya Pak iya. ya? Insya Allah angkanya akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Ini kita akan bicara soal tenaga kerja Indonesia tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Ini perkembangannya per kuartal berarti ya Pak ya? Iya, sebetulnya dari ini semua pertanyaan berikutnya, berapa sih lapangan pekerjaan yang kita ciptakan? Karena tantangan utama dari kita adalah bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Nah, ini kita memberikan gambaran, memang di kuartal keempat ini penciptaan lapangan pekerjaannya 500. Kalau kita dilihat secara quarter to quarter itu memang turun sedikit gitu ya. Tetapi secara overall ini tetap mengalami peningkatan yang sangat baik. Jadi ini kita hanya ingin memberikan gambaran sejak kuartal 2022 sampai dengan
kuartal keempat 2024. Jadi penciptaan lapangan kerjaan ini kalau kita lihat selama 2024 ini nanti kita akan saya sampaikan di slide berikutnya totalnya ya. Full year-nya nanti Iya, akan seperti full itu, year nanti mungkin kita saja lihat akan yang berbeda belakangan. begitu ya. Oke. Oke. Kalau ini berdasarkan kepada sektor-sektornya ada dari kalau kita lihat dari sektor primer, manufaktur dan infrastruktur. Memang kalau primer ini itu adalah ya perkebunan, kehutanan, pertanian, manufacturing, di situ ada jasa lainnya, dan juga kalau infrastruktur ya itu adalah jasa infrastruktur masuk perhotelan dan yang lain-lain. Ini kita hanya ingin memberikan investasi, kita breakdown, nanti breakdown terperincinya itu ada, nanti kita bisa sharing dengan teman-teman media. Tetapi inilah gambaran investasi yang masuk dari PMDA, PMDN, PMA sesuai dengan sektor-sektornya. Iya. Ini kalau kita lihat kan ada juga di breakdown PMA, PMDN begitu ya Pak ya. Ini berarti sektor manufaktur kelihatan pertumbuhannya ya Pak ya? Iya. Kalau dilihat justru sektor manufaktur ini kita ini terus meningkat dari segi investasinya ya. Kita terus meningkat karena memang dari sektor manufacturing ini salah satu penciptaan lapangan kerjaannya juga yang tinggi. Jadi memang ini diharapkan supaya kontribusi dari manufacturing industri ini akan terus meningkat ke depannya, dan kita yakin akan terus bisa meningkat. Oke. Ya. Baiklah, kalau begitu kita akan lihat full year-nya akan seperti apa. Kalau boleh saya ulangi kembali, begitu realisasi di bulan Oktober, Desember 2024 perkembangannya cukup baik Pak. Ya. Untuk realisasi investasi ini berarti 3 bulan terakhir di tahun 2024 pertumbuhannya masih positif, PMA, PMDN bahkan double digit ya Pak. Nah ini kan sebenarnya awal dari pemerintahan ya Prabowo Gibran. Nah, artinya apakah bisa disimpulkan bahwa investor menyambut positif pemerintahan yang baru? Kalau saya tuh senangnya bicara dengan angka dan statistik. Oke. Dan itu adalah cerminan dari keyakinan para investor melihat bahwa di dalam pemerintahan yang baru ini di bawah pimpinan Bapak Prabowo ini menunjukkan mereka tetap keyakinan. Karena message yang saya dapat ya mereka, karena kita selalu bisa maintain itu adalah peace and stability. Peace and stability. Oke, sekarang kita lihat untuk Januari Desember 2024. Gambarannya seperti apa, Bapak? Oke, ini menarik kalau kita bicara the whole year ya. Ini kan kita menjadi mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Ya. Ya. Nah, gambaran lengkapnya alhamdulillah bisa saya sampaikan di sini. Target yang diberikan kepada kami itu tercapai. Kalau kita bicara target dari Bapak Presiden waktu itu yang 1.650 triliun itu tercapai. Target dari Renstra pun apalagi itu sangat tercapai. Jadi total realisasi investasi the whole year 2024 itu adalah 1.714,2 triliun atau peningkatan 20,8%. Ini peningkatan yang cukup signifikan karena biasanya kita peningkatannya tuh 13, 12, ini peningkatan alhamdulillah 20,8%. Dan kalau kita lihat ini dari targetnya 1.650 triliun, alhamdulillah pencapaiannya 103,9% dari target Presiden. Kalau dari target Renstra tentunya adalah 138,3%. Dan penciptaan lapangan pekerjaannya secara total adalah 2.456.130 orang atau peningkatan dibandingin tahun sebelumnya itu 34,7%. Jadi ini adalah total penciptaan lapangan pekerjaan dari investasi total sebesar 1.714,2 triliun di tahun 2024. Jadi ini angka yang menurut saya sangat-sangat baik dan sangat-sangat menggembirakan. The numbers speak for itself gitu ya Pak? Iya, Okay. betul. Okay. Nah, kembali lagi, memang kalau kita lihat perbandingan antara dalam dan luar negeri PMA PMDN-nya sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaannya ya dari segi numbers-nya. Kalau dari PMA-nya atau foreign direct investment-nya itu 52,5%, tetapi kalau dari PMDN-nya 47,5%.